tangan, tapi mata enggak. Nah, disebut totalitas, kira-kira begini pemirsa. Mangga ini kopinya. Nah, kasih matanya, kasih senyumannya, gitu. Abis itu kasih hatinya. Wah, dapet tuh pelanggan. Iya benar. Kek gitu, dapet tuh ke apa namanya? Ketek itu hatinya pelanggan. Kenapa? Kesentuh. Ada totalitas di sana. Perhatikan enggak Pak? Enggak semua security misalkan juga totalitas ketika kerja. Ada security yang totalitas ketika kerja. Muter dia. Enggak pakai disuruh. Bukan karena SOP Pak. Karena cinta. Asik. Nah, nanti kakak sebagai seorang kakak bisa nggak totalitas kepada adik? Bisa. Tergantung nanti kakak. Bisa nggak totalitas buat adik? Adik juga gitu Kak Kumi ke kakak. Sebagai adik totalitas nggak ke kakak? Papa totalitas nggak ke mama? Mama totalitas nggak gitu? Nah kita belajar dari siapa coba pemirsa? Dari siapa kita belajar tentang totalitas yang paling hebat? Kang Kosim, dari siapa? Siapa contoh yang paling hebat kalau udah bicara tentang totalitas? Kang Kosim, siapa? Kalau saya sih menurut saya Nabi kita Nabi Muhammad itu lebih apa ya, semuanya untuk Allah aja Ustaz. Allahumma sholli wa sallim barik alaihi wa ala alihi. Yang beliau nggak mikirin diri pribadi, kesehatan diri pribadi. Ini kita belajar dari dua. Pertama dari Allah dan dari Rasulnya. Allah nggak pernah ngurangin sekian senti gitu matahari. Nah, total. Kalau emang terbit. Kalau tenggelam juga nggak disisain gitu. Tenggelam itu udah. Gitu. Insya Allah pemirsa ya, ini jadi saya yang banyak ngomong ini. Kang Kosim, habis ini segmen 2 Kang Kosim banyak ngomong ya. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap dinikmati sedekah, insya Allah banyak berkah. Setelah yang satu ini. Tetap di MNC TV. Pemirsa masih bersama kami di Nikmat ya Sedekah, insya Allah banyak berkah. Kumi kayaknya udah mau nanya aja nih. Udah, badannya udah pengen nanya. Aku pengen dengerin ceritanya, aku manggilnya apa? Om Kosim. Om Kosim, jadi kayaknya langsung. Boleh? Iya silakan. Apa? Aku mau Boleh denger. dong. Oh Kumi mau denger, aku kirain mau nanya. Baru saya tunggu itu. Iya, tungguin. Silakan Kang Kosim. Ya Ustaz, ngomong totalitas ya, ini tadi berawal dari usaha modal nol Ustaz. Datang ke Bandung modal nol, dalam arti ya kalian juga belum ada, apalagi dana yang besar gitu Ustaz. Belajar sama saudara, sama kakak, bisa dapat ilmunya Ustaz. Yang diambil ilmunya Ustaz, bukan saya nyari uangnya. Saya hitung-hitungan, saya kerja dari jam pagi sampai sore, bahkan sampai pengiriman barang pun. Nyari ilmunya Ustaz gitu. Mungkin kalau saya ingin nyari uangnya, saya ingin lebih baik kerja di perusahaan yang atau instansi yang lain gitu Ustaz. Nyari ilmunya. Dari situlah. Dan disitulah totalitas belajar. Benar-benar belajar. Ustaz, iya. Belajar sambil dibayar gitu Ustaz. Tadi situ awal sampai 2003 saya nikah, itu saya mulai belajar lagi Ustaz. Dalam arti uang yang saya kumpul-kumpulkan dari mulai usaha itu habis untuk pernikahan itu Ustaz. Gitu. Jadi istri ngabisin duit nih ya? Enggak, bukan itu Ustaz, bukan itu ya. Ya karena itu mungkin tanggung jawab juga sebelum jadi suami. Sebelum Ustaz, jadi suami. Ya, apapun yang jadi keinginan dari istri, dari keluarga, karena saya dari Jogja, ini dari Bandung, beda tradisi ya, kita ikutin aja Ustaz. Oh ternyata gini harus ada biaya segini-gini ya. Iya benar. Apapun itu ya saya ikutin aja gitu Ustaz. Sampai ya uang dari mana lah, yang penting halal, beres semuanya gitu Ustaz. Nah ini pemirsa ini bagus ya. Kalau misalkan pemirsa mau ngelamar anak orang, kemudian calon besan atau calon mertua dalam tanda petik ngasih harga. Boleh kamu ngawinin anak saya tapi bangunin rumah. Bilang sama dia, berapa biji Pak? Gitu. Wih. Hah? Berapa biji Pak? Gitu. Emang bisa loh? Kagak. Tapi ada yang bisa Pak. Siapa? Allah. Berapa bulan saya dikasih waktu? Gitu. Roro jonggrang. Berapa, jangan gini loh. Wow,
ngeluh terus marah-marah sama orang. Nanti kalau nyampe ke calon mertua gimana? Langsung batal. Kang Kosim bener, terima aja udah. Gitu. Jadi kalau ditanya nih nanti ini anak-anak muda, ya kamu kalau mau nikahin anak saya mesti begini, mesti begitu. Iyain aja udah. Tapi habis itu lari ke Allah. Minta sama Allah. Nah di kantong saya ini pemirsa, begitu banyak testimoni yang begitu. Ke Allah mah minta 1 dikasih 2. Ke Allah nih minta 2 dikasih 4. Nah ingat gak Kang Kosim tentang peristiwa totalitas ngebantu temen? Saya pas lagi ngerintis usaha itu pernah kecurian Ustadz, kebobolan. Kebobolan. Jadi 0 saya itu lebih 0 lagi Ustadz. Minus lagi, dalam arti minus untuk uang cashnya. Kita cuma ada di modal bahan baku aja Ustadz. Iya siap. Saya usaha kemarin sempet ngobrol juga sama istri. Neng, kayaknya kita kalau punya mobil sendiri untuk operasional lebih enak ya. Iya. Terus kita pulang kalau pas mudik lebaran lebih irit biaya. Kita nggak harus keluar pakai ongkos yang lebih gede. Kepikir juga udah ngomong sama istri. Udah gitu, saya tinggal Jumatan Ustadz. Anak-anak semuanya Jumatan. Nggak taunya pas saya pulang, pintu rumah udah jebol Ustadz. Uang yang tadinya buat bayaran Sabtu, kan mingguan Ustadz ya bayarannya itu anak-anak. Gajian weekly ya. Iya. Semuanya diambil Ustadz, termasuk handphone semuanya udah nggak ada aja Ustadz. Dibersihin. Dibersihin aja Ustadz, tuh bener-bener dari 0 lagi. Sempet saya cari. Nah ini malingnya juga totalitas. Nggak disisain. Bener, saya sempat kepikiran juga uang semuanya itu udah saya siapin untuk hari Sabtu setengah hari kan udah saya bayaran Ustadz. Aduh. Ternyata udah diambil semuanya, sempat bingung juga. Saya tinggal cari. besok lagi ya. Besok Ustadz itu saya cari tapi nggak ketemu ya. Yang ngomong sama istri. Dikuatkan Ustadz sama keluarga juga. Allah, keluarga nguatin. Nguatin Ustadz. Wah hebat. Semalam saya juga mikir juga gimana caranya buat Besok itu Iya. Ustadz. Ya akhirnya sana sini nyari buat nutup itu Ustadz. ketemu. Alhamdulillah dapat. Allah. Walaupun harus dicicil gitu Ustadz ya. Iya. Saya ikhlaskan. Dia lebih penting daripada saya. Lebih butuh. Mungkin Iya, untuk benar. keluarganya untuk Benar, apa silahkan. benar. Mudah-mudahan Benar. manfaat. Nanti Allah akan ngeganti saya yang lebih banyak lagi. Nah Kang Kosim kan punya prinsip keluarga ya. Iya. Tentang bantu tetangga, bantu saudara, bantu orang. Bisa nggak jadi inspirasi ke pemirsa? Betapa misalkan yang itulah yang kemudian membuat usaha Kang Kosim sampai hari ini bertahan dan bagus. Prinsip saya gini Ustadz, selama kita masih bisa membantu, kita nggak perlu membantu dengan ini loh sekian juta, ini loh sekian, nggak bisa disebut.